seperti matamu memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Berikan ku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, jadikan hatiku seperti hatimu, Doa ringkas untuk minggu kedua selepas Trinity. Tuhan, Engkau yang mengajar kami bahwa segala perbuatan kami tanpa kasih adalah tidak bernilai langsung. Utuskan Roh Kudus-Mu dan limpahilah dalam hati kami dengan pemberian kasih-Mu yang paling sempurna, kedamaian-Mu yang benar dan segala kebaikan, karena semua yang hidup tanpa-Mu dianggap mati oleh-Mu. Perkenankan ini demi anak-Mu Yesus Kristus, Dia yang hidup dan memerintah dengan-Mu di dalam kesatuan Roh Kudus, Allah yang tunggal, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Salam dan selamat pagi semua di dalam kasih Yesus Kristus. Bacaan Perjanjian Lama pagi ini diambil dari Kejadian bab 21 ayat 9 sampai 21. Hagar dan Ismail diusir. Pada suatu hari Ismail, anak Abraham dan Hagar, Mesir itu sedang bermain dengan Ishak anak Sarah. Sarah nampak hal itu lalu berkata kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan ini bersama dengan anak lelakinya. Anak hamba perempuan ini tidak boleh mendapat bagian daripada hartamu yang akan diwarisi anak lelakiku Ishak." Hal itu sangat menyusahkan hati Abraham, karena Ismail anaknya juga. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah bersusah hati, karena hamba-Mu Hagar dan anaknya itu.
Buatlah apa yang disuruh oleh Sarah kepadamu, karena melalui Ishak engkau akan mendapat keturunan yang sudah aku janjikan itu. Aku juga akan mengurniakan banyak anak cucu kepada anak Hagar, supaya mereka menjadi suatu bangsa, karena dia anakmu juga. Awal pagi esoknya, Abraham memberikan makanan dan 1 kirbat kulit berisi air kepada Hagar. Dia meletakkan budak itu pada belakang Hagar dan menyuruhnya pergi dari situ. Lalu Hagar berangkat dan mengembara di padang gurun Beersheba. Apabila air di dalam kirbat sudah habis, Hagar meletakkan anaknya di bawah belukar, lalu pergi duduk kira-kira 100 meter dari tempat itu. Dia berkata dalam hati, "Aku tidak sanggup melihat anakku mati." Lalu dia menangis. Allah mendengar suara Ismail, dan dari langit malaikat Allah berkata kepada Hagar, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut. Allah sudah mendengar tangisan anakmu. Pergilah kepada anakmu, angkatlah dan tenangkanlah dia. Aku akan menjadikan keturunannya suatu bangsa yang besar." Kemudian Allah membuka mata Hagar sehingga dia nampak sebuah perigi. Oleh itu dia pergi mengisi kirbat itu dengan air. Kemudian dia memberikan minuman kepada anaknya. Allah menyertai Ismail. Anak itu bertambah besar. Dia tinggal di padang gurun Paran dan menjadi pemburu yang mahir. Ibunya mengawinkan dia dengan seorang wanita Mesir. Inilah firman Tuhan. Bacaan Perjanjian Baru diambil dari Roma 6 ayat 1b hingga 11. Haruskah kita terus-menerus berbuat dosa supaya rahmat Allah semakin bertambah? Tentu tidak. Dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Oleh itu, bagaimanakah kita dapat terus-menerus melakukan dosa dalam hidup kita? Tidakkah kamu tahu bahwa pada masa kita baptisa, kita dipersatukan dengan Kristus Yesus? Hal ini berarti kita dipersatukan dengan kematiannya. Dengan baptisan itu, kita dikubur dengan Kristus dan ikut mati bersama-sama Dia, supaya sebagaimana Kristus dibangkitkan daripada kematian oleh kuasa Bapa yang mulia, kita pun dapat mengamalkan hidup yang baru. Jika kita sudah dipersatukan dengan Kristus karena kita ikut mati dengan Dia, maka kita akan dipersatukan dengan Dia juga karena kita ikut dihidupkan semula seperti Dia. Kita tahu bahwa tabiat kita yang lama sudah disalibkan bersama-sama Kristus, supaya kuasa tabiat kita yang berdosa itu dimusnahkan, dan kita tidak akan diperhambakan oleh dosa lagi. Hal itu demikian karena apabila seseorang mati, dia dibebaskan daripada kuasa dosa. Jika kita sudah mati bersama-sama Kristus, kita percaya bahwa kita pun akan hidup bersama-sama Dia. Hal ini demikian karena kita tahu bahwa Kristus sudah dibangkitkan daripada kematian. Dia tidak akan mati lagi. Kematian tidak berkuasa atasnya lagi. Kematian Kristus itu kematian terhadap dosa. Perkara itu berlaku satu kali sahaja untuk selama-lamanya. Tetapi hidupnya sekarang adalah hidup bagi Allah. Kamu juga harus menganggap diri kamu mati terhadap dosa, tetapi hidup erat dengan Allah melalui Kristus Yesus. Inilah firman Tuhan. Shalom dan selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus. Bacaan Injil kita pada pagi ini diambil dari Matius bab 10 ayat 24 hingga 39. Tidak ada murid yang lebih besar daripada gurunya dan tidak ada hamba yang lebih besar daripada tuannya. Seorang murid haruslah berpuas hati menjadi seperti gurunya dan seorang hamba haruslah puas hati menjadi seperti tuannya. Ketika ketua keluarga diberi nama Beelzebul, tentu anggota keluarganya akan diberi nama yang lebih buruk lagi. Janganlah takut akan manusia.
Apa yang tersembunyi akan dinyatakan dan tiap-tiap rahasia akan ditegakkan. Apa yang aku katakan kepada kamu secara sulit, hendaklah kamu ulangi di hadapan orang ramai. Apa yang dibisikkan di telinga kamu, umumkanlah seluas-luasnya. Janganlah takut akan mereka yang membunuh badan, tetapi tidak berkuasa membinasakan roh. Tetapi takutlah akan Allah yang berkuasa membinasakan baik badan maupun roh di dalam neraka. Kamu dapat membeli 2 ekor burung pipit dengan mata wang yang paling kecil. Meskipun demikian, tidak seekor pun jatuh ke tanah tanpa persetujuan Bapa kamu. Rambut di kepala kamu pun sudah dihitung semuanya. Oleh itu, janganlah takut. Di sisi Allah, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Sesiapa mengaku dirinya pengikutku di hadapan umum, aku pun akan mengaku dia di hadirat Bapa-Ku di surga. Tetapi sesiapa menyangkal aku di hadapan umum, aku pun akan menyangkal dia di hadirat Bapa-Ku di surga. Jangan menyangka bahwa aku membawa kedamaian ke dunia ini. Aku tidak membawa kedamaian, tetapi pertentangan. Aku datang untuk menyebabkan anak lelaki melawan bapa mereka, anak perempuan melawan ibu mereka, dan menantu perempuan melawan mentua mereka. Demikianlah musuh terbesar seseorang ialah anggota keluarganya sendiri. Sesiapa yang lebih mengasihi bapa atau ibunya daripada aku, tidak layak menjadi pengikutku. Demikian juga sesiapa yang lebih mengasihi anak lelaki atau anak perempuannya daripada aku, tidak layak menjadi pengikutku. Sesiapa yang tidak mahu memikul salibnya dan mengikut aku, tidak layak menjadi pengikutku. Ayat terakhir, sesiapa yang mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidup sejati. Tetapi sesiapa kehilangan hidupnya karena dia pengikutku akan memperolehi hidup sejati. Inilah firman Tuhan. Selamat pagi saudara dan saudari dalam Kristus, dan selamat berjumpa lagi dalam kebaktian online ministry Bahasa Malaysia Saint Faith pada hari Ahad kedua selepas Trinity. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami berdoa dan percaya bahwa Kamu ada di tengah-tengah kami dan mengundang Roh-Mu untuk menyedia kami. Buka hati dan telinga kami supaya kami dapat memberi tumpuan untuk mendengar dan memahami firman yang akan dikongsikan oleh hamba-Mu. Roh Kudus, berbicaralah menerusi hamba-Mu ini, supaya setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini dapat mendorong dan memperkuatkan mereka yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tajuk perkongsian pada pagi ini diambil daripada bacaan Injil Matius bab 10 mulai daripada ayat 24 sehingga 39, bertajuk Pemuridan dan Salib. Untuk mengikut Yesus, kita perlu membayar harga yang mahal. Kita harus meninggal segala hidup lama kita, mengaku dan menyerah hidup kita kepada Yesus, dan sedia memikul salib kita untuk layak menjadi murid-Nya. Barang siapa yang kehilangan hidupnya karena menjadi murid Yesus akan memperoleh hidup yang sejati. Ini janji Tuhan. Saya ingin kongsikan
dua gambar bersama kamu. The Statue of Liberty dan gambar Tuhan Yesus disalibkan. Saya percaya ramai pernah melihat gambar The Statue of Liberty di US. Maksud saya gambarnya, melainkan mereka yang pernah ke sana dapat melihat secara fisikal. Statue ini mempamerkan seorang yang besar dan gagah, memakai mahkota dan memegang obor yang melambangkan kebebasan daripada keganasan dan kepaksaan. Dan potret Tuhan Yesus disalibkan yang selalu kita ternampak di beberapa rumah orang Kristen yang melambangkan kesengsaraan Tuhan Yesus untuk membebas kita dan menebuskan orang yang percaya melalui kematiannya. Kita mempunyai pilihan menjadi atau mengikut seperti digambarkan oleh Statue of Liberty, simbol kekuatan untuk menentang keganasan dan paksaan dengan kekuatan manusia, namun tidak kekal karena masih ada keganasan dan paksaan di dunia ini sekarang. Atau menyerah diri kita kepada Yesus dan menyatakan kepada Dia, "Ini saya, Tuhan. Saya memberi hidup saya dan segalanya untuk mengikut Kamu, supaya memperoleh hidup yang sejati dan kekal." Seperti mana Yesaya mengatakan kepada Tuhan dalam Yesaya 6 ayat 8, "Ini saya, Tuhan, utuslah saya." Tuhan memberi kita pilihan dan terpulanglah kepada kita untuk memilih. Barang siapa yang kehilangan hidupnya kerana menjadi muridku akan memperoleh hidup yang sejati, tetapi sesiapa yang pertahankan hidupnya akan kehilangan hidup yang sejati. Matius 10 ayat 39. Apa yang kita perhatikan dalam bacaan Injil pada hari ini? Untuk menjadi murid Yesus, saya ingin kongsikan 3 perkara atau poin bersama kita. Poin yang pertama, Yesus menghendaki kita lebih mengasihi dan berdedikasi terhadap Dia daripada mengasihi keluarga kita. Ayat 37, Yesus berkatakan, "Siapa yang mengasihi ibu bapanya lebih daripada aku, tidak layak untuk menjadi muridku. Begitu juga, barang siapa yang mengasihi anak-anaknya lebih daripada aku, tidak layak untuk menjadi muridku." Dalam Wahyu 2 ayat 4-5, kita diperingatkan, jangan tinggal Yesus, cinta pertama kita. Jika kita tidak mengasihi Yesus, seperti mana kita mula mengenal Dia, dan jika kita terus jatuh, kita perlu bertobat dan kembali kepadanya untuk melakukan apa yang telah kita lakukan pada mula kita mengenal Yesus. Jika tidak, Yesus akan keluar dan menyingkir daripada hidup kita. Oleh demikian, kita harus mengasihi Yesus karena Dia dulu mengasihi kita. Poin yang kedua, mengaku atau menolak Yesus. Ayat 32 dan 33 memperingatkan kita, jika kita mengaku Yesus di hadapan orang ramai, Dia juga akan mengaku kita di hadapan Bapa di surga. Begitu juga jika kita menolak Dia di hadapan orang ramai, Dia juga akan menolak kita di hadapan Bapa di surga. Seperti mana yang tertulis di dalam Lukas 9:48.
berkata, barang sesiapa yang menyambut Yesus, menyambut Dia, yaitu Bapa di surga, yang menghantar Yesus kepada kita. Poin yang ketiga, siap untuk memikul salib untuk menjadi murid Yesus. Ayat 38 mengatakan, Yesus berkata, sesiapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, tidak layak untuk menjadi muridku. Apakah yang Yesus maksudkan di sini? Untuk menjadi murid Yesus, Dia adalah yang terutama atau pusat di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33 mengatakan, kita harus mencari kerajaannya dan kebenarannya dahulu, yaitu Yesus, dan yang lain akan ditambahkan kepada kita. Bagaimana kita terapkan ajaran ini dalam hidup kita? Setiap hubungan atau perkara yang lain dalam hidup kita yang coba menghalang kita dengan Yesus perlu diketepikan, karena Yesus mengasihi kita. Kasih kita terhadap Yesus harus melebihi kasih kita terhadap orang yang kita sayangi, yaitu ibu bapa dan keluarga kita. Adakah ini berarti kita tidak boleh mengasihi keluarga kita sendiri? Tidak sama sekali. Ini bukan berarti kita tidak boleh menyayangi atau memberi kasih sayang kita terhadap ibu bapa atau keluarga sendiri. Tetapi sebagai murid Yesus, panggilan kita perlu diutamakan dan dipandang lebih penting. Ini bermakna jika perlu kita harus siap untuk mati karena Yesus. Sesuatu yang sangat sukar untuk kita lakukan. Jika kita siap memikul salib untuk mengikut Yesus, berarti kita bersedia untuk dianiaya dan mungkin dibunuh kena enggan atau tidak mau menyangka Yesus. Contohnya, seperti yang kita dengar, ramai yang dipenjarakan dan dibunuh karena mereka tidak mau menyangka Yesus. Semua yang kita mimpikan atau idamkan seharusnya tidak boleh menghalang kita untuk menyerahkan diri secara total kepada Yesus untuk melakukan kehendak-Nya. Dan setiap penghalang harus dilepaskan. Contohnya, setiap mesej tentang keselamatan dan penebusan Yesus tidak boleh dipandang ringan. Adakah kita sudah bersedia untuk memikul salib, mengikut Yesus dan menjadi murid-Nya, dan untuk diutus dan membawa berita baik tentang Yesus kepada dunia? Karena firman Tuhan mengatakan, bagaimana orang boleh percaya jika mereka tidak pernah mendengar tentang pekabaran ini? Dan bagaimana mereka boleh mendengar jika tidak ada orang yang diutuskan? Bagaimana dengan kamu dan saya? Adakah kita semua sudah bersedia? Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang kami terima pagi ini. Kami berdoa supaya firman-Mu hidup di dalam kami dan menguatkan iman kami untuk mendorong kami mengikut dan melayani Engkau. Terpuji nama Tuhan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah pun berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita terus dalam keadaan berdoa dan terus mendoakan beberapa perkara untuk doa syafaat kita pada pagi ini. Kita berdoa bagi gereja di Malaysia, di
negara kita. Tuhan, kami berdoa untuk petunjuk-Mu agar kami terus dapat menilai semua keutamaan kami dalam kehidupan kami dan menyelaraskan semua rancangan kami dengan kehendak-Mu. Bapa, tolong kami untuk respon dalam iman dan mengambil kesempatan keadaan kami ini, Tuhan, untuk menyadari bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa dan bekerja, bahwa Engkau yang akan mencapai tujuan-Mu dan akan melakukan sesuatu yang baik daripada situasi ini, karena ini adalah janji-Mu. Kami berdoa bagi ekonomi dan negara kami. Bapa, kami doakan agar pemimpin kami dapat memimpin dengan kekuatan dan kebijaksanaan daripada Tuhan untuk memastikan kebaikan untuk semua rakyat. Kami juga berdoa untuk pemerintah dan di seluruh dunia ini, Tuhan, agar dapat membuat keputusan yang strategi yang bijak untuk menggagalkan penyebaran COVID-19 ini dengan berkesan. Bapa, juga kami berdoa untuk ekonomi Malaysia dan bangsa-bangsa di dunia. Kepada Engkau, Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, Tuhan, agar tangan-Mu dipanjangkan untuk memberikan kami kemenangan, Tuhan. Kami juga berdoa bagi pesakit yang mengalami positif COVID-19, Tuhan. Kami berdoa agar Engkau, Tuhan, yang memberikan kelegaan, keselesaan, kedamaian dan kebijaksanaan kepada mereka yang menderita atau sakit dan apa juga penyakit lain, Tuhan, dan memberikan mereka kesembuhan dengan cara dan waktu-Mu sendiri, Tuhan. Terus beri mereka damai dan berikan mereka kekuatan, Tuhan, bagi yang menjalani karantin, Tuhan. Kami juga berdoa untuk perlindungan semua orang, terutama mereka yang berada di barisan hadapan dan mereka yang paling terdedah kepada virus ini, Tuhan. Kami juga berdoa ini, Tuhan, dan agar Engkau terus campur tangan dalam semua yang kami doakan, Tuhan. Kami berdoa dan minta semua ini, Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Allah Trinity menjadikan kamu teguh dalam iman dan kasih, menjaga kamu pada semua segi, dan membimbing kamu dalam kebenaran dan kedamaian. Lalu berkat Allah Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu dan tetap bersama-samamu selalu. Amin. Pergilah dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Kristus Yesus. Berikan ku hati seperti hati-Mu, hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hati-Mu, Bapa. Berikan kami Tuhan, berikan ku hati seperti hati-Mu, hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada
kata